Namaku Laras, perempuan biasa dari keluarga sederhana. Sejak muda aku terbiasa bekerja keras, membantu orang tuaku berdagang di pasar, hingga akhirnya bisa menamatkan sekolah walau dengan penuh perjuangan. Aku bukan wanita cantik yang menarik perhatian banyak lelaki, tapi aku yakin bahwa ketulusan hati lebih penting dari rupa luar. Aku menikah dengan Bayu di usia 26 tahun. Dia pria pertama yang memberiku perhatian lebih dari sekadar teman. Bayu datang dengan tutur kata manis, wajah yang teduh, dan sikap yang, waktu itu kupikir, penuh tanggung jawab. Meskipun banyak yang memperingatkanku tentang sifat Bayu yang pemalas dan suka hidup enak, aku membela dia mati-matian. Orang berubah kalau sudah menikah, begitu selalu ucapku kepada teman-teman dan keluargaku. Aku percaya Bayu akan menjadi suami yang baik. Apalagi saat itu, dia begitu rajin menemaniku bekerja, membantuku memulai usaha kecil-kecilan membuat kue dan camilan rumahan. Dalam hatiku, aku bersyukur bisa menemukan pria yang mau hidup bersamaku dalam susah. Tahun pertama pernikahan kami cukup bahagia. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum orang tuaku di sebuah kompleks sederhana. Aku membuka toko kue kecil di depan rumah, sementara Bayu membantu mengantarkan pesanan dan menjaga toko saat aku harus belanja bahan. Kami tak punya anak, tapi aku tak terlalu mempermasalahkannya. Bagiku, yang penting kami bisa saling mendukung dan hidup damai. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tahun kedua pernikahan kami, Bayu mulai berubah. Dia mulai jarang membantu di toko. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi, duduk berjam-jam main ponsel, atau menonton pertandingan bola bersama teman-temannya. Aku mulai kewalahan mengurus toko sendirian, apalagi pesanan semakin banyak karena pelanggan menyukai rasa kue buatanku. Bayu, kamu bisa bantu ambil pesanan ke rumah Bu Retno? Aku harus ngaden, pintaku suatu pagi. Tunggu dulu, aku masih ngantuk, sahutnya, menggeliat di kasur sambil menutupi wajah dengan bantal. Aku hanya bisa menghela napas. Dalam hati, aku masih berharap Bayu hanya lelah. Tapi hari demi hari, sikapnya semakin malas dan acuh. Dia tak lagi peduli apakah tokoku ramai atau sepi. Bahkan uang hasil penjualan kadang dia ambil diam-diam untuk membeli rokok atau nongkrong bersama teman-temannya. Puncaknya adalah saat janda Yeni, tetangga baru kami, pindah ke rumah sebelah. Wanita itu berusia sekitar 35 tahun, penampilannya selalu menor dan mencolok. Tubuhnya langsing, bajunya ketat, dan parfum yang dipakainya bisa tercium sampai 3 rumah jauhnya. Sejak awal aku tak nyaman dengannya, terutama saat dia sering menyapa Bayu dengan suara manja. Mas Bayu, bantuin aku dong, lampu dapurku mati, aku nggak bisa pasang sendiri. Mas Bayu, tolong dong, bantu angkat galon, aku nggak kuat. Awalnya aku mencoba bersikap biasa, tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang aneh. Bayu semakin sering keluar rumah, katanya untuk bantu Yeni. Pernah aku memergoki mereka bercanda di teras rumah Yeni, tertawa seperti dua anak remaja yang jatuh cinta. Waktu aku muncul, mereka langsung terdiam. Aku cuma bantu dia, kamu jangan mikir aneh-aneh, kata Bayu saat aku menegurnya. Aku diam. Aku ingin percaya. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Namun kenyataannya, Bayu semakin menjauh. Dia mulai tidur larut malam, bangun siang, bahkan tak lagi menyentuh pekerjaannya di toko. Aku menjadi tulang punggung rumah tangga. Setiap rupiah yang masuk adalah hasil keringatku sendiri. Bayu hanya tahu meminta uang, tanpa pernah peduli dari mana datangnya. Yang paling membuatku sakit hati adalah ketika Bayu mulai terang-terangan membandingkan aku dengan Yeni. Coba kamu dandan kayak Yeni, masa istri penjual kue penampilannya gitu-gitu aja? Mana ada yang betah lihat kamu, katanya suatu malam. Aku diam, menahan tangis di dada. Aku tak pernah pandai bersolek, tapi aku selalu berusaha menjadi istri yang setia, yang mengurus rumah, memasak, mencuci, bekerja, dan tetap melayani suami meski tubuh lelah. Tapi semua itu tampaknya tak cukup baginya. Sampai suatu hari, aku pulang dari belanja bahan di pasar dan menemukan rumah dalam keadaan kosong. Toko tutup. Semua barang-barang Bayu tak ada. Mobil milikku, yang aku beli dengan kredit bertahun-tahun, juga raib. Dan yang paling menyakitkan, tabungan dalam brankas yang kusembunyikan untuk modal membuka cabang toko lenyap. Bayu kabur.
Aku menghubungi semua teman dan keluarganya, tapi tak ada yang tahu. Beberapa mengatakan Bayu pernah meminta pinjaman, tapi tidak dikasih karena sudah terlalu sering. Sejak saat itu, namanya hilang tanpa jejak. Aku duduk di lantai ruang tamu malam itu, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Bukan karena kehilangan uang atau mobil, tapi karena hatiku hancur. Lelaki yang selama ini aku perjuangkan, yang aku bela di depan semua orang, ternyata mengkhianatiku demi wanita lain. Seorang janda genit yang bahkan tak tahu arti kesetiaan. Aku menghabiskan malam itu dalam tangis yang panjang. Tapi esok paginya, aku bangun dengan tekad baru. Air mataku sudah cukup. Kalau aku bisa membangun semuanya dari nol sebelumnya, aku pasti bisa bangkit lagi. Tanpa Bayu. Tanpa lelaki tak tahu malu itu. Beberapa hari sebelum Bayu benar-benar menghilang dari rumah, aku sudah mencium banyak tanda yang membuat hatiku terus gelisah. Ponselnya yang dulu dibiarkan tergeletak bebas di meja, sekarang selalu dia bawa kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Setiap kali aku mendekat saat dia sedang main ponsel, tangannya refleks mematikan layar. Tatapan matanya juga sudah tak hangat seperti dulu, lebih sering kosong, atau malah terlihat sebal setiap kali aku bicara. Tapi aku mencoba kuat. Aku mencoba tetap percaya bahwa dia hanya sedang lelah atau butuh waktu sendiri. Aku tak pernah menyangka bahwa orang yang tidur di sebelahku setiap malam itu ternyata sedang menyiapkan pelarian. Sampai pada suatu sore, saat aku sedang membereskan sisa-sisa pesanan kue, aku melihat Bayu keluar dari rumah Yeni, tetangga kami yang janda itu. Bukan cuma keluar, tapi dia tampak rapi dengan kemeja barunya, baju yang dulu kubelikan saat ulang tahunnya. Di tangan Yeni ada plastik belanjaan, dan mereka tertawa-tawa di depan pagar. Aku berdiri terpaku di depan warungku, dan mereka belum menyadari keberadaanku. Baru saat aku berjalan mendekat, tawa mereka terhenti. Bayu, kataku tegas. Ngapain kamu di rumah Yeni? Yeni langsung tersenyum menyeringai. Mas Bayu cuma bantu aku pasang tirai baru. Dia kan lebih bisa ngukur-ukur daripada aku. Namanya juga tetangga. Sudah sore. Kamu belum bantu aku bungkus pesanan malam ini, Bayu. Lanjutku, berusaha tetap tenang. Bayu mendecak kesal. Iya, nggak usah kayak satpam. Baru sebentar keluar udah dicecer. Hatiku tercekat. Tak ada lagi nada lembut dalam ucapannya. Aku hanya bisa memandangnya tanpa kata-kata. Yeni masih berdiri di belakangnya dengan senyum miring penuh kemenangan. Sejak saat itu, aku tahu hubungan mereka bukan hanya sekadar bantu-bantu tetangga. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bayu semakin sering pergi. Kadang tidak pulang semalaman. Ketika kutanya, jawabannya selalu menyakitkan. Aku butuh ruang, Laras. Aku muak terus-terusan hidup kayak gini, tiap hari bau mentega, bau oven, hidupmu cuma buat kue. Karena dari kue itulah kita makan, Bayu, jawabku sambil menahan tangis. Dia hanya tertawa miris dan menutup pintu kamar dengan kasar. Malam sebelum dia pergi, aku sempat bangun karena mendengar suara lemari dibuka paksa. Bayu sedang membereskan baju-bajunya ke dalam tas besar. Aku tertegun di ambang pintu kamar. Mau kemana, Bayu? Tanyaku lirih. Dia menoleh dengan wajah datar. Nggak tahan lagi aku di sini. Hidup kayak pengemis. Kamu terlalu sibuk ngurusin toko daripada ngurus aku. Jadi kamu mau ninggalin rumah ini? Ninggalin aku? Dia tidak menjawab, hanya terus memasukkan barang-barangnya. Setelah itu dia pergi, membawa koper besar dan tas kecil yang ternyata berisi dokumen dan buku tabungan kami. Pagi harinya aku baru sadar, mobilku juga tidak ada di garasi. Dan saat membuka brankas kecil di kamar, isinya kosong. Tak selembar pun uang tersisa. Semua uang yang kukumpulkan dari keringat selama 2 tahun terakhir, hasil dari bangun jam 4 pagi, memutar adonan, berdiri berjam-jam, melayani pelanggan semuanya dibawa lari Bayu. Tanganku gemetar, tubuhku lemas. Tapi aku tahu, aku tak bisa tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bertahan. Hari-hari setelah kepergian Bayu adalah hari-hari paling berat dalam hidupku. Aku tak hanya kehilangan uang dan mobil, tapi juga kepercayaan pada orang yang selama ini kucintai. Banyak pelanggan yang bertanya kenapa tokoku tutup beberapa hari.
Dengan berat hati aku membuka toko kembali dan mencoba tersenyum. Suami kemana, Bu Laras? Tanya salah satu ibu pelanggan. Keluar kota, Bu. Ada urusan, jawabku berbohong, padahal hatiku remuk. Tapi di tengah keputusasaan, aku menemukan kekuatan baru. Aku kembali bekerja lebih keras. Aku mulai menerima pesanan online, mempromosikan kueku lewat media sosial, dan mencoba menata ulang hidupku sendirian. Setiap malam aku menangis, tapi setiap pagi aku bangun dan kembali bekerja. Karena aku tahu, hidup tak akan menunggu orang yang larut dalam kesedihan. Aku juga mulai menyadari bahwa kepergian Bayu bukan akhir segalanya. Justru itu adalah awal dari hidupku yang baru. Aku bebas dari beban seorang pria yang hanya tahu meminta dan menyalahkan. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus terus-menerus membenarkan kesalahan orang lain demi mempertahankan pernikahan yang rapuh. 2 bulan setelah Bayu pergi, aku mendengar kabar dari tetanggaku yang bekerja di toko elektronik. Bu Laras, saya lihat Mas Bayu lo sama Bu Yeni. Mereka belanja TV baru pakai mobil Avanza, mirip mobil ibu. Dadaku berdesir. Benarkah itu mobilku? Mobil yang selama ini kupakai untuk mengantar pesanan dan kulakan bahan? Bayunya kelihatan hidup senang banget, Bu. Tapi ya, kayaknya cuma numpang senang. Dengar-dengar Yeni itu ngandelin uang warisan suaminya yang baru cair. Aku mengangguk pelan. Jadi benar, Bayu kabur dengan janda sebelah. Membawa serta semua hartaku dan menikmati hidup enak dari hasil jerih payahku. Tapi aku tak mau menangis lagi. Kali ini, aku hanya tersenyum tipis dan berkata, semoga mereka bahagia. Tapi aku nggak akan lupa. Aku mulai memotong semua ikatan dengan Bayu. Aku blokir nomornya, kucabut semua akses dia ke rekening atau dompet digitalku. Aku bahkan lapor ke polisi soal mobilku yang dibawa tanpa izin, walau aku tahu kasus seperti itu bisa sulit karena status kami masih suami istri secara hukum. Yang penting bagiku sekarang adalah, aku tak mau dia kembali. Sekalipun suatu hari dia kehabisan uang, tak punya tempat tinggal, dan mencoba kembali padaku, aku sudah menyiapkan pintu baja untuk menolaknya. Sekali seorang pria menghancurkan kepercayaan seorang wanita, maka dia tak layak lagi menginjak lantai rumah yang dibangun dari air mata dan pengorbanan. Hari demi hari aku makin kuat. Tokoku kembali ramai. Pelanggan makin banyak. Bahkan aku mulai dikenal di kalangan pebisnis rumahan. Banyak yang mengundangku untuk jadi pembicara di komunitas UMKM. Dan setiap kali aku berdiri di depan orang banyak, mengenakan baju terbaikku dan senyum percaya diri, aku selalu ingat satu hal. Pria yang dulu mencampakkanku kini sedang menikmati hidup dari sisa tenagaku. Tapi waktunya akan tiba. Saat semua yang dia miliki habis, saat janda itu mulai bosan dan menendangnya keluar, dia akan ingat rumah ini. Tapi saat itu datang, aku akan berdiri di ambang pintu dan berkata, jangan pernah berani melangkah masuk. Rumah ini sudah bersih dari jejakmu. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 5 bulan sejak Bayu meninggalkan rumah, membawa serta mobil, uang, dan juga sisa-sisa kepercayaanku. Janda Yeni yang semula tinggal berdampingan denganku, kini sudah pindah ke komplek elit di kota lain. Katanya, uang warisan suaminya yang lama cukup besar, bahkan cukup untuk membeli rumah baru dan mobil mewah. Tentu, Bayu tak ketinggalan menempel seperti lintah. Kabar demi kabar datang dari mulut ke mulut. Ada yang bilang mereka sering makan di restoran mahal, ada yang bilang Bayu sekarang suka tampil modis, pakai jam tangan dan sepatu mahal. Tentu bukan dari usahanya, tapi dari isi dompet wanita yang dia puja-puja itu. Sakit? Tentu. Tapi aku tak mau hidup dalam kesedihan itu terlalu lama. Semakin aku melihat kenyataan, semakin aku sadar, aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku dibebaskan dari hubungan yang hanya menjadi beban. Aku kembali fokus ke hidupku. Toko kueku makin besar, aku mulai menggandeng 2 pegawai lepas untuk membantu membungkus pesanan dan promosi online. Bahkan, aku mulai membuka kelas kecil untuk mengajar ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar usaha kue. Bu Laras, panutan saya banget deh. Ditinggal suami malah makin sukses, ucap Leni, salah satu muridku. Aku hanya tersenyum, walau dalam hati tergetar. Aku tak ingin semua tahu luka yang sebenarnya masih membekas dalam. Tapi setidaknya,
Aku tahu bahwa aku tidak menyerah pada nasib. Sampai suatu malam, saat aku baru saja selesai membereskan loyang-loyang kue dan bersiap naik ke kamar, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya aku hendak mengabaikan, tapi ada dorongan dalam hatiku untuk mengangkat. Halo, sapaku. Laras, ini aku, Bayu. Sejenak jantungku seperti berhenti berdetak. Suara itu, nada memelas itu. Suara yang dulu kucintai, tapi kini bagai racun. Ada apa kamu meneleponku? Tanyaku datar. Dia terdiam sejenak, lalu terdengar suara napas panjang di ujung telepon. Aku minta maaf. Aku salah. Semua salah. Aku bodoh ninggalin kamu. Aku kehabisan arah. Sekarang aku bingung harus kemana. Yeni, dia usir aku, Laras. Aku menutup mata, menarik napas dalam. Jadi akhirnya datang juga hari itu. Apa kamu masih di rumah? Aku, boleh pulang? Aku nggak punya tempat tinggal, Laras. Uangku habis, mobilnya dijual sama Yeni. Aku bahkan nggak punya baju ganti. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Lalu, dengan suara tenang, ku ucap pelan, tidak. Laras, tolong, dengar aku dulu. Tidak, Bayu. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Rumah ini sudah bersih dari pengkhianatan dan kamu tidak punya tempat lagi di sini. Tapi aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Semua sudah terlambat. Lalu aku menutup telepon. Hatiku bergetar hebat. Meski suara tangisnya di ujung sana menyayat hati, aku tahu aku harus kuat. Aku sudah terlalu sering lemah. Sekali aku membuka pintu untuk pria seperti Bayu, maka aku akan jatuh lagi. Dan kali ini, aku tak mau lagi dijatuhkan oleh orang yang sama. Beberapa hari kemudian, Bayu datang. Benar-benar berdiri di depan rumahku. Pagi-pagi saat aku baru membuka pintu toko, dia muncul dalam kondisi mengenaskan. Rambut kusut, pakaian lusuh, wajah penuh penyesalan. Laras, tolong izinkan aku masuk. Aku cuma butuh tempat berteduh. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Para tetangga mulai keluar, melihat keributan kecil itu. Tapi aku tidak peduli. Aku berdiri di depan pintu, tak membiarkannya melangkah lebih dekat. Kamu lihat toko ini, Bayu? Dulu kamu tinggalkan aku dan tempat ini dalam keadaan hancur. Tapi aku bisa bangkit. Aku bisa sendiri. Aku bisa lebih baik tanpa kamu. Dia tertunduk. Suaranya parau. Maafkan aku terlalu bodoh. Aku tergoda. Aku pikir hidup enak itu dari bergantung ke orang lain. Tapi ternyata aku cuma dimanfaatkan. Uangnya habis, dan aku dibuang. Aku sadar, cuma kamu yang tulus. Air mataku jatuh. Bukan karena iba, tapi karena semua luka lama terbuka lagi. Aku bukan tempat pelarianmu, Bayu. Pergilah. Aku janji akan berubah. Dulu kamu juga berjanji saat kita menikah. Katanya mau kerja bareng, hidup bareng, senang susah bareng. Tapi kenyataannya, kamu lari saat aku susah. Kamu hianati aku. Kamu hina aku hanya karena aku tidak cantik seperti Yeni. Dia menangis. Tapi aku hanya menatapnya dengan mata yang sudah kering dari air mata. Dengar baik-baik, ucapku mantap, kamu tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di dalam rumah ini. Rumah ini sekarang penuh dengan kerja keras dan harga diri. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Aku menutup pintu di depan wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sambil menatap foto lamaku bersama Bayu yang dulu kupajang di dinding. Lama kutatap, lalu kuambil kursi kecil dan kulepas bingkai foto itu. Kuambil fotonya, merobeknya menjadi dua. Itu bukan kenangan indah lagi. Itu adalah pelajaran. Pengingat bahwa cinta tanpa harga diri hanya akan jadi luka berkepanjangan. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya menyapu genteng dengan deras. Tapi di dalam hatiku, ada kehangatan yang pelan-pelan tumbuh. Aku tahu, badai besar dalam hidupku telah berlalu. Kini tinggal bagaimana aku menata langit baru dalam hidupku. Sekarang aku bisa tersenyum dengan damai. Malam setelah aku menutup pintu di hadapan Bayu, aku tidak bisa langsung tidur.
Ada bagian dari hatiku yang masih terasa bergemuruh. Bukan karena menyesal, tapi karena seluruh luka lama seakan terbuka kembali. Namun, bersamaan dengan itu, ada perasaan lega. Lega karena aku memilih mempertahankan harga diriku. Lega karena untuk pertama kalinya, aku mendahulukan diriku sendiri, bukan lagi cinta buta yang tak dibalas. Pagi harinya, aku kembali membuka toko seperti biasa. Tapi kali ini ada hal berbeda. Para tetangga, yang sebelumnya mungkin hanya memperhatikan dari kejauhan, kini mulai berani bicara. Bu Laras hebat? Ya. Saya lihat sendiri tadi pagi itu suami ibu datang minta ampun. Tapi ibu tetap teguh. Salut, kata Bu Retno sambil mengambil 2 kotak bolu kukus. Aku tersenyum kecil. Saya hanya belajar dari pengalaman, Bu. Sejak kejadian Bayu datang kembali, beberapa pelanggan malah makin berdatangan. Entah kenapa, tokoku kini seolah memiliki daya tarik baru. Mungkin karena kisah hidupku yang menyebar seperti api kecil di lingkungan ini. Mungkin karena diam-diam, banyak wanita yang mengagumi kekuatan yang kulakukan, bertahan dan tidak kembali pada lelaki yang pernah menghancurkanmu. Namun Bayu tidak semudah itu menyerah. 2 hari setelah ia datang, aku melihatnya lagi duduk di depan gerbang rumah. Kali ini ia membawa termos kecil dan bungkusan plastik. Seperti seseorang yang hendak piknik, tapi tak tahu tempatnya. Aku membuka pintu hanya sedikit dan berseru dari balik pagar. Bayu, pergi. Jangan bikin malu dirimu sendiri. Dia berdiri, memeluk termosnya erat. Aku nggak akan maksa masuk, Laras. Aku cuma mau tetap dekat denganmu. Dari luar pun nggak apa-apa. Aku cuma butuh tempat berpijak. Aku nggak punya siapa-siapa. Hatiku nyeri mendengarnya. Tapi aku tahu, rasa iba adalah jebakan yang pernah membuatku kehilangan segalanya. Aku tak akan jatuh untuk kedua kalinya. Aku menutup pintu lagi dan membiarkannya duduk di luar. Siang panas, malam hujan. Tapi dia tetap bertahan. Aku menduga itu hanya cara dia memanipulasi rasa kasihan, seperti yang dulu pernah dia lakukan saat pura-pura menyesali kesalahannya karena berjudi. Hari ketiga, aku meminta lurah dan 2 warga untuk membantuku. Aku katakan dengan sopan bahwa Bayu bukan lagi bagian dari rumah ini, dan dia mengganggu kenyamanan warga. Lurah mengangguk paham, dan dengan cara baik-baik, Bayu diminta meninggalkan lingkungan ini. Hari itu dia pergi, menyeret langkahnya yang gontai dan lemah. Tak ada tas, tak ada mobil, hanya bayangan lelaki yang dulu pernah menjadi segalanya bagiku, kini jadi seseorang yang bahkan tak mampu berdiri di bawah langitku. Sebulan setelah kepergian Bayu untuk kedua kalinya, hidupku menjadi lebih tenang. Aku berjuang lagi dari nol. Aku melihat sosok yang familiar duduk di kursi pria berjaket hitam, rambutnya acak-acakan itu Bayu. Hatiku sakit, tapi aku tetap bicara, seolah tak terjadi apa-apa. Dan satu hal yang penting, jangan biarkan orang lain meremehkan kita hanya karena kita perempuan. Jangan biarkan rasa cinta yang buta merusak kekuatan kita sebagai wanita yang mandiri. Bayu menghampiriku dengan langkah tertatih. Lars? Aku tidak mau bicara, Bayu. Aku kesini untuk berbagi ilmu. Bukan untuk membuka luka lama. Tolong dengar aku sebentar. Aku sekarang kerja jadi tukang cuci piring di warung dekat terminal. Aku sadar, aku cuma sampah. Aku menatapnya. Lama. Kamu bukan sampah, Bayu. Kamu hanya manusia yang membuat pilihan yang buruk dan menolak bertanggung jawab. Sekarang kamu sedang menanggung akibat dari pilihanmu. Itu bukan hukuman. Itu pelajaran. Aku rela mulai dari nol lagi, Laras. Kalau kamu izinkan aku menebus semuanya. Aku menggeleng. Kamu sudah mulai dari nol. Tapi tidak dengan aku. Aku sudah berjalan jauh sejak kamu pergi. Hidupku sudah tak punya ruang untuk seseorang yang menyerah lalu kembali saat segalanya habis. Dia tak bisa bicara lagi. Dan aku tak menatapnya lebih lama. Aku membalik badan, membawa kue hasil kreasiku, dan melangkah pergi. Malam itu, di rumah, aku duduk di ruang tengah sambil membuka album lama. Foto-foto pernikahan, foto saat usahaku mulai tumbuh, bahkan ada foto Bayu sedang tersenyum bangga di depan etalase toko. Aku menatapnya dalam-dalam. Tak ada lagi amarah. Tak ada lagi sakit. Hanya kenangan.
Lalu aku masukkan semua foto itu ke dalam kotak, menuliskan sebuah label. Pelajaran. Aku menyimpannya dalam lemari atas. Bukan untuk dibuang, tapi untuk diingat sebagai masa lalu yang telah kulewati. Karena tanpa masa lalu itu, aku tak akan menjadi wanita kuat seperti sekarang. Saya tidak membenci dia. Tapi saya mencintai diri saya lebih dari rasa kasihan padanya. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kita percayai. Jadi jawabannya, tidak. Hidup saya terlalu berharga untuk dijadikan tempat pelarian seseorang yang dulu pergi tanpa peduli. Aku, akhirnya bisa benar-benar lega. Setelah tampil di acara televisi lokal itu, hidupku mulai berubah ke arah yang tak pernah aku bayangkan. Beberapa orang mulai mengenal namaku bukan sebagai istri dari Bayu, bukan sebagai korban perselingkuhan atau perempuan yang ditinggal demi janda sebelah, tapi sebagai Laras, pemilik toko kue, Laras Cakea Kles, yang bangkit dari kehancuran rumah tangga dan menjadi inspirasi banyak perempuan. Pesanan kue melonjak. Murid-murid kursusku pun makin bertambah. Tak jarang aku diundang ke acara komunitas UMKM, menjadi narasumber di radio lokal, bahkan sempat masuk media daring yang menulis kisahku dengan tajuk "Dikhianati Suami, Laras bangkit dan menjadi simbol perempuan tangguh Desa Pelangi." Saat membaca artikel itu, aku sempat menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Perjalanan ini panjang dan melelahkan, tapi aku tahu, setiap luka yang kualami dulu telah menjadikanku seperti sekarang, kuat, berdiri tegak, dan tak mudah dipatahkan. Namun, seperti hidup pada umumnya, tak semua berjalan mulus. Suatu sore, saat aku baru saja selesai mengajar kelas membuat roti sobek isi coklat, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Laras, ini Dinda. Saya perlu bicara tentang Bayu." Awalnya aku hendak mengabaikannya, tapi rasa penasaran mendorongku membalas. Aku menanyakan di mana dan kapan. Dinda, ternyata adalah sepupu Bayu dari pihak ibunya, memintaku bertemu di sebuah warung kopi dekat taman kota. Aku datang, dan di sana sudah ada Dinda duduk, wajahnya terlihat resah. "Terima kasih ibu sudah bersedia datang," katanya sambil mengatupkan tangannya erat-erat di atas meja. "Langsung saja, ada apa?" tanyaku, tetap tenang. Dinda menghela napas panjang. "Bayu sekarang tinggal di penampungan tunawisma. Kondisinya memburuk. Dia sering sakit, dan dia terus menyebut nama ibu." Aku menatap wajah Dinda dalam diam. Aku tidak ingin terlihat tersentuh, tapi aku juga tidak bisa membohongi nuraniku. Aku tahu ini bukan tanggung jawab ibu. Tapi, sebagai keluarga, saya cuma berpikir, mungkin kalau dia dengar langsung dari ibu bahwa dia benar-benar tidak punya harapan untuk kembali, dia bisa berhenti berharap dan mulai benar-benar bangkit. Aku tidak langsung menjawab. Mataku menatap jendela warung, melihat lalu lalang kendaraan dan orang-orang. Hati kecilku berbisik, apa aku tega membiarkan seseorang yang dulu pernah menjadi suamiku mati perlahan hanya karena egoku? Tapi suara yang lebih besar dalam hatiku menjawab, "Ini bukan tentang tega atau tidak. Ini tentang memilih siapa yang layak menerima kebaikanmu." Beberapa hari kemudian, aku datang ke penampungan itu. Bukan untuk membawanya pulang. Bukan untuk memaafkan demi menerima. Tapi hanya untuk menyelesaikan semua cerita yang masih menggantung. Tempatnya sederhana, bangunan tua bekas kantor desa yang kini disulap menjadi rumah singgah bagi orang-orang yang tak punya tempat kembali. Di salah satu sudut ruangan, kulihat Bayu duduk sendirian, mengenakan jaket tebal yang sudah berlubang di beberapa sisi. Wajahnya lebih tirus, janggut tak terurus, matanya sayu. Saat dia melihatku, dia langsung berdiri. "Lars," aku menahan air mata, menguatkan diri. "Aku datang bukan untukmu. Aku hanya ingin kamu dengar ini langsung dariku." Dia terdiam. "Aku tidak membencimu, Bayu. Tapi aku tidak akan pernah menerima kembali orang yang menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak datang untuk menolongmu secara materi. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa hidupmu masih bisa diperbaiki. Tapi jangan berharap aku jadi bagian dari perbaikannya." Dia menangis, terisak seperti anak kecil. "Aku sudah kehilangan segalanya, Laras. Aku menyesal." "Aku yakin kamu memang menyesal. Tapi penyesalan saja tidak cukup.
Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Aku mengeluarkan satu amplop dari tas kecilku. Isinya bukan uang, tapi sebuah daftar tempat kerja dan pelatihan gratis yang disediakan dinas sosial. Ini bisa jadi awal baru, Bayu. Tapi kalau kamu menunggu belas kasihan dari orang-orang yang sudah kamu khianati, maka kamu akan mati dalam penyesalan. Aku berdiri. Selamat tinggal, Bayu. Hidupku sudah selesai dengan kamu. Dia tak berkata apa-apa lagi, hanya menangis dalam diam. Dan aku pergi, untuk selamanya. 3 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Bayu. Tapi aku juga tidak mencarinya. Aku percaya, jika dia sungguh-sungguh ingin berubah, dia akan mulai dari dirinya sendiri. Sementara itu, aku mulai melebarkan sayap bisnisku. Aku menyewa ruko kecil di dekat jalan raya dan menjadikannya sebagai toko sekaligus tempat pelatihan. Namanya tetap sama, Laras Caka Class. Tapi kini dengan slogan baru, dari luka, kita bangkit. Logo tokoku pun berubah. Dari gambar kue biasa menjadi gambar kue dengan hiasan bunga mekar di atasnya, melambangkan tumbuhnya kehidupan baru dari reruntuhan masa lalu. Saat peresmian toko baruku, banyak yang datang. Teman-teman, tetangga, bahkan dinas koperasi dan UMKM mengirim perwakilan. Ada bunga ucapan, ada pelukan, ada air mata haru. Tapi yang paling membekas di hati adalah senyuman anak-anak kecil dari desa sekitar yang belajar gratis membuat kue di hari itu. Aku tahu, aku telah membangun lebih dari sekadar bisnis. Aku telah membangun harapan, semangat, dan ruang aman bagi perempuan yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah. Malam itu, aku duduk di depan toko baruku. Angin bertiup lembut. Langit cerah. Aku menatap langit sambil memegang cangkir teh hangat. Aku tersenyum. Mungkin Bayu masih hidup entah di mana. Mungkin dia telah berubah, atau mungkin dia tetap seperti dulu. Tapi aku tidak lagi peduli. Yang penting bagiku kini adalah satu hal. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Aku telah memilih untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Dan untuk itu, aku bersyukur. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari menyusup perlahan melalui jendela besar toko baruku, memantulkan cahaya ke rak-rak kue yang tertata rapi. Aroma roti gandum dan bolu pisang memenuhi ruangan, membuat siapapun yang masuk pasti merasa hangat. Hari itu adalah hari ke-100 sejak pembukaan toko baruku. Sebuah pencapaian yang mungkin kecil bagi banyak orang, tapi bagi aku, itu adalah bukti bahwa aku mampu membangun hidupku sendiri, dari nol, dari puing-puing kepercayaan yang dulu dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya. Saat aku tengah menata loyang kue yang baru keluar dari oven, pintu depan terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan batik biru tua dan celana bahan rapi. Rambutnya tersisir ke belakang, wajahnya bersih, dan dia membawa satu bingkisan kecil. Selamat pagi. Maaf, Bu Laras, katanya sopan. Aku menoleh, tersenyum. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Dia tersenyum lebar. Saya Raka. Saya dari perusahaan kemasan makanan yang dulu sempat Ibu kontak via email. Saya ingin menawarkan kerja sama lebih lanjut, dan sekalian, saya ingin menyampaikan kekaguman saya secara langsung. Saya membaca cerita Ibu di artikel UMKM minggu lalu. Aku mengangguk sopan. Oh, iya. Terima kasih sudah datang. Kami berbincang lama pagi itu. Tentang bisnis, tentang bagaimana produkku bisa dibungkus lebih menarik, hingga kemungkinan ekspansi untuk pemasaran daring melalui marketplace nasional. Tapi yang membuatku tertegun bukan hanya profesionalitasnya, melainkan sorot matanya yang tulus, yang tak memandangku dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa hormat. Saat dia pamit, dia berkata, "Saya harap ini bukan pertemuan terakhir kita, Bu Laras. Saya percaya, perempuan tangguh seperti Ibu akan membawa perubahan besar, dan kalau bisa, saya ingin jadi saksi proses itu." Aku tersenyum samar. Tak langsung menjawab. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang bergetar pelan. Seperti benih kecil yang tumbuh di tanah yang baru saja pulih dari kekeringan panjang. Hari-hari berlalu. Kerja sama dengan Raka benar-benar terrealisasi. Desain kemasanku menjadi lebih modern, rapi, dan ramah lingkungan.
Dia sering datang ke toko, kadang untuk urusan bisnis, kadang hanya membawa segelas kopi dan mengajakku duduk sebentar di teras toko. Aku selalu kagum sama orang yang bisa bertahan dari kehancuran dan tetap memilih untuk bangkit, bukan tenggelam, katanya suatu sore sambil menyesap kopinya. Bertahan itu bukan pilihan mudah, jawabku pelan. Tapi kalau kamu tidak bertahan, dunia tidak akan berhenti untuk menunggumu. Kami tertawa kecil. Obrolan demi obrolan tak terasa menembus tembok hati yang sempat aku bangun tinggi-tinggi. Bukan karena aku jatuh cinta, bukan. Tapi karena aku mulai percaya bahwa tidak semua lelaki datang untuk menyakitimu. Namun, luka lama kadang tak sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan meja kasir, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu mengangkatnya. Tapi ada rasa penasaran yang tak bisa kubendung. Halo, suaraku pelan. Laras, suara berat itu langsung membuat jantungku mencelos. Bayu. Untuk apa kamu telepon? Tanyaku datar. Aku cuma ingin bilang, terima kasih. Terima kasih sudah datang waktu itu. Dan, aku sekarang kerja jadi petugas kebersihan di panti sosial. Gajinya kecil, tapi cukup buat makan. Aku tinggal di mes bersama yang lain. Aku diam, tak menjawab. Aku tak tahu apa yang ingin dia dengar. Aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak nyalahin kamu, Laras. Aku nyalahin diriku sendiri. Dan meski kita nggak bisa balik, aku akan selalu ingat kamu sebagai orang yang pernah jadi cahaya dalam hidupku. Air mata menetes pelan di pipiku. Tapi aku menghapusnya cepat-cepat. Terima kasih, Bayu. Jaga dirimu baik-baik, kataku lalu mematikan telepon sebelum dia sempat bicara lebih jauh. Pagi berikutnya aku duduk di ruang tengah toko sambil menulis sesuatu di buku jurnal pribadiku, sebuah kebiasaan baru yang kupelajari dari pelatihan kewirausahaan. Menulis refleksi setiap pagi. Hari ini, aku merasa ringan. Bukan karena masa lalu telah hilang, tapi karena aku tak lagi terikat oleh rasa bersalah, marah, atau dendam. Aku telah menerima bahwa beberapa orang hanya ditakdirkan singgah, memberi luka, lalu pergi. Tapi dari luka itu, aku tumbuh. Dan dari kehilangan itu, aku menemukan diriku kembali. Aku menutup jurnal itu dengan tenang. Lalu menatap foto kecil di dinding toko. Fotoku bersama murid-murid kursus, semuanya tersenyum sambil memegang hasil kue mereka. Aku tahu, inilah rumah baruku. Bukan dalam bentuk tembok dan atap, tapi dalam bentuk komunitas, perjuangan, dan harapan. Raka semakin sering hadir dalam keseharianku, tapi tidak pernah memaksakan hubungan. Dia datang sebagai sahabat, sebagai mitra kerja, dan sebagai seseorang yang mengagumi bukan karena rasa iba, tapi karena rasa hormat. Suatu malam, saat kami duduk di taman kota setelah mengikuti bazar UMKM, dia berkata sambil menatap bintang. Laras, kamu tahu? Setiap orang punya masa lalu. Tapi yang menentukan masa depan itu bukan masa lalunya, tapi bagaimana dia memperlakukan dirinya hari ini. Aku menoleh menatapnya. Kamu perempuan yang luar biasa. Dan jika kamu bersedia, aku ingin jadi bagian dari perjalanan hidupmu berikutnya. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan bersamamu, sebagai kawan, mitra, atau apapun kamu izinkan aku jadi. Aku menunduk, menahan perasaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Tapi akhirnya aku menjawab pelan, aku tidak berjanji apa-apa, Raka. Hatiku masih belajar percaya. Tapi kalau kamu sabar, mungkin suatu hari nanti, aku akan cukup siap untuk melangkah bersamamu. Dia tersenyum, tidak kecewa. Aku di sini. Menunggu bukan beban bagiku, kalau itu demi kamu. Malam itu aku pulang dengan hati yang hangat. Bukan karena cinta baru, tapi karena aku sadar, aku tidak sendiri. Dan bahwa dunia ini, seberapapun pahitnya masa lalu, selalu punya ruang untuk babak baru yang lebih indah. Di dalam kamar, aku menatap kaca. Wajahku terlihat berbeda. Lebih tegar. Lebih damai. Lalu aku berbisik pada diri sendiri, Laras, kamu sudah sampai sejauh ini. Kamu hebat. Kamu layak bahagia. Dan kamu tak perlu menunggu siapapun lagi untuk merasa utuh. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum yang tak kupaksakan. Aku tahu, babak baru hidupku benar-benar dimulai.
Hari itu, langit tampak cerah. Tidak ada tanda-tanda mendung atau hujan. Tokoku ramai pengunjung sejak pagi. Para pelanggan silih berganti datang, sebagian membeli kue, sebagian lagi hanya mampir untuk menyapa, berbagi cerita atau sekadar menikmati aroma manis roti dan bolu yang baru keluar dari oven. Di sudut toko, seorang anak perempuan dan ibunya sedang mengikuti kelas membuat cupcake. Si kecil tertawa-tawa saat krim warna-warni menempel di hidungnya. Tawa mereka menyentuh hatiku. Mengingatkanku bahwa hidup memang kadang menyakitkan, tapi selalu menyisakan tempat untuk kebahagiaan yang sederhana. Aku berdiri di balik meja kasir, tersenyum melihat suasana hangat itu. Tak terasa, sudah hampir setahun sejak hidupku berubah drastis. Sejak Bayu mengkhianati, mencuri, lalu kabur bersama janda sebelah yang katanya lebih memahami dirinya. Sejak dunia rasanya runtuh, dan aku nyaris kehilangan segalanya, kecuali keberanian untuk bangkit. Dan lihat aku sekarang. Bukan lagi perempuan yang menangis dalam diam, yang menghitung hari demi hari penuh luka. Tapi aku adalah Laras yang baru. Perempuan yang tahu batas dirinya. Yang belajar mencintai diri sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Hari itu, aku juga menerima surat dari Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka resmi memilih bisnisku sebagai salah satu contoh usaha inspiratif yang akan ditampilkan di pameran provinsi. Aku akan punya stand sendiri. Produkku akan dijual dalam jumlah besar. Dan mereka meminta satu hal lagi, aku diminta menjadi pembicara. Sempat aku ragu. Bicara di hadapan orang banyak bukan keahlianku. Tapi kemudian aku ingat semua yang pernah kulewati. Dan aku sadar, jika kisahku bisa membantu satu saja perempuan yang sedang terpuruk untuk bangkit, maka semua ketakutanku tak berarti. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di atas panggung kecil, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, dengan rambut disanggul rapi. Di hadapanku duduk puluhan orang, ibu-ibu rumah tangga, pelaku UMKM pemula, dan bahkan beberapa mahasiswa. Di sudut ruangan, kulihat Raka duduk tenang sambil memberikan senyum penyemangat. Aku menghela napas pelan, lalu mulai bicara. Ada masa di mana saya merasa hidup saya habis. Suami saya pergi, membawa semua uang dan mobil saya. Lebih dari itu, dia membawa kepercayaan saya, dan menghancurkannya. Beberapa orang terlihat terkejut. Tapi aku lanjut. Saya tidak menyangka bisa berdiri di sini hari ini. Dulu, saya hanya ingin bertahan. Hari ke hari saya lewati dengan air mata, tanpa tahu apa yang akan terjadi esoknya. Tapi kemudian saya sadar, saya punya pilihan. Untuk terus terpuruk, atau bangkit. Saya pilih yang kedua. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Saya bangun dari dapur kecil rumah kontrakan saya. Dengan resep sederhana dan semangat seadanya. Saya belajar lagi, mencoba lagi, gagal, lalu mencoba lagi. Dan dari kegigihan itu, toko kecil saya berdiri. Hari ini, saya tak hanya menjual kue, tapi juga membagikan ilmu, membuka kelas untuk perempuan lain agar bisa mandiri. Aku berhenti sejenak, menahan air mata yang mulai mengambang. Dan yang paling penting, saya belajar memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti memberi ruang lagi pada orang yang menyakiti kita. Memaafkan adalah membebaskan diri kita dari rantai luka. Saya tak izinkan dia menginjak rumah saya lagi. Bukan karena saya dendam. Tapi karena saya tahu, saya berhak atas kehidupan yang tenang dan sehat, tanpa dia. Tepuk tangan bergemuruh. Aku menunduk hormat. Dan di dalam hatiku, aku tahu, inilah klimaks dari semua perjuanganku. Bukan keberhasilan bisnis. Tapi keberhasilan mencintai diriku sendiri, utuh, apa adanya. Usai acara, Raka menghampiriku dengan wajah bangga. Kamu luar biasa, Laras. Aku hanya tersenyum. Aku hanya bicara dari hati. Dan itu yang membuat semua orang terhubung, katanya lembut. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya di depan umum. Bukan sebagai isyarat memiliki, tapi sebagai bentuk penerimaan. Bahwa aku siap membuka lembar baru, dengan seseorang yang tidak datang untuk mengambil, tapi hadir untuk berbagi. Malam harinya, saat aku sedang menata kembali stok kue di etalase, pintu depan diketuk. Toko memang sudah tutup, tapi aku menghampiri dan membuka sedikit pintunya.
Di luar berdiri sosok yang tak asing. Bayu. Wajahnya lebih kurus, rambutnya sedikit beruban, tapi aku tahu itu dia. Dia berdiri dengan wajah menunduk, tangan memegang kantong kresek berisi pakaian lusuh. "Hai, Laras," katanya pelan. "Maaf aku datang malam-malam. Aku cuma mau bilang selamat. Aku lihat kamu di televisi minggu lalu." Aku hanya diam. Tak membuka pintu lebih lebar. "Aku nggak minta apa-apa, Laras. Sumpah. Aku cuma ingin bilang aku bangga sama kamu. Aku pernah jadi bagian dari hidupmu, dan meski aku menghancurkan semuanya, aku senang kamu tetap bisa bersinar." Aku menarik napas, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Terima kasih sudah datang. Tapi aku harap ini pertemuan terakhir kita. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin menutup cerita yang lama tanpa membuka celah lagi untuk rasa sakit yang sama." Dia mengangguk pelan. Air matanya mengalir. Tapi dia tidak berkata lagi. Perlahan, dia berbalik dan melangkah pergi. Dan aku menutup pintu perlahan. Dengan mantap. Malam itu aku duduk di kamar, menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi bintang bersinar terang. Aku mengambil jurnal kecilku, menulis kata-kata terakhir sebagai penutup perjalanan ini. Aku pernah dihancurkan. Aku pernah dikhianati. Tapi aku tidak dibiarkan hancur selamanya. Tuhan memberiku kekuatan, dan semesta membawaku bertemu orang-orang baik. Aku memaafkan tanpa mengizinkan. Aku melangkah tanpa menoleh. Hari ini, aku bebas. Dan aku bahagia, bukan karena punya segalanya, tapi karena aku sudah cukup. Aku menutup buku itu dengan senyum. Air mata menetes pelan, tapi bukan karena luka, tapi karena lega. Karena aku tahu, semua sudah selesai. Dan esok hari, hidupku yang baru akan terus berjalan. Dengan cinta yang lebih sehat, kepercayaan pada diri sendiri yang lebih kuat, dan semangat untuk terus berbagi.